Terus untuk hikmahnya hari-hari ini penting sekali ya teman-teman. Kita ini tanpa terasa kadang-kadang sebagian dari kita karena kebanyakan baca medsos, dan itu memang sebetulnya bukan tugas kita, kan tugas kita berjuang, bukan buka HP kan hasilnya itu ya. Akhirnya ini kita nggak terasa masuk di dunia yang bukan dunia yang sebetulnya kita pahami. Dunia perpolitikan, dunia komentari pemerintah, dunia ngeritik ini ngeritik itu yang sebetulnya kita nggak paham. Bahkan komentari tokoh yang kita juga nggak tahu sebetulnya muajah belum pernah. Akhirnya kita ini jadi orang yang sepertinya yang berfungsi hanya kupingnya, matanya nggak berfungsi. Akhirnya melihat dengan kuping bukan dengan mata, ya akhirnya nabrak-nabrak. Jadi nggak terasa medsos-medsos yang biasa kita baca itu mengarah isinya orang-orang yang tidak dewasa, mengarah banyak ngutuk bukan banyak mendoakan baik umat. Banyak ngeritik bukan pengen islah. Nah itu kalau kita baca terus kan lama-lama kita terbentuk, akhirnya kita ini jadi bukan seperti mizat 6 sifat lagi ya, sifatnya tambah sifat yang ketujuh, melaknat ya. Sifat yang ketujuh ngarang dewe sebab medsos, sifat yang ketujuh memperbanyak laknat ya. Wos, hancurkan, ini lengserkan, ini hancurkan, ini butakan. Astagfirullah. Jadi ciloko. Ini sudah bukan bahasanya orang tabligh dan bukan bahasanya Sayyidul Anbiya rahmatan lil alamin. Ini penting loh, kita ini kadang-kadang nggak tahu. Dan orang-orang yang kritik-kritik itu secara umum bukanlah mayoritas ahlus sunnah yang di Indonesia. Maka kalau kita ikut grup mereka, sama aja kita mengecilkan perjuangan dakwah kita, perjuangan pesantren kita. Kita nggak mengatakan penguasa-penguasa itu selalu benar, tidak. Tetapi kalau kita ini menjadi pembenci, ya bagaimana kita mau bisa dakwah? Kalau kita ini menjadi oposisi, bagaimana kita mesti menjadi? Kita ini pengen jadi orang tua. Jadilah orang tua, jangan jadi saingan. Kita jadi masuk jadi saingan, nggak sadar. Bisa lihat kok grup-grupnya Al-Fatah secara umum tuh banyak terkontaminasi komentar-komentar terupanya selepas pilihan presiden 0102 itu. Sampai sekarang itu belum hilang kesannya itu. Banyak yang belum hilang. Jadi secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu didominasi oleh warga Nahdliyin. Yang di sanalah terdidik Pondok Al-Fatah, yang di sanalah muncul Kiai Mahmud, di sanalah muncul Kiai Uzair, itu dari didikan warga Nahdliyin. Nah yang dikomentari di medsos itu nggak tahu namanya, katanya warga Nahdliyin yang bagaimana, yang dikomentari rata-rata warga Nahdliyin. Sementara yang dikomentari itu kita nggak pernah melihat langsung orangnya, hanya riwayat dari medsos itu kan secara sanad. Usulul hadis kan nggak diterima, nggak mutasil, sama ndi tuh? Mutasil karo tangan. Ini mutasil pak, live opot. Kan bisa dititu live-nya itu. Benar kan ya? Jangan sampai terus keluar dari cabang Al-Fatah. Takbir, kanggo ngelawan opo, kanggo ngelawan apa? Ternyata ngelawan konsolidasi yang Ahlus Sunnah. Sementara yang banyak komentar, banyak yang mengarah dia tidak bermadhab. Banyak yang mengarah dia akidahnya bukan Asy'ari. Begitu itu. Jadi kita nggak sadar jadi ikut grup yang ghairu Ahlus Sunnah, sementara yang kita serang teman kanan kita, walaupun mungkin mereka sebagian ada yang salah. Coba kamu renungkan definisi Ahlus Sunnah yang telah kita itu, terus yang di Indonesia itu Ahlus Sunnah itu 60-an juta adalah warga Nahdliyin. Terus yang dikomentari entek-entekan di medsos itu menyerang warga Nahdliyin. Yo ada liberalnya. Loh, kalau kawan sendiri sedang tidak baik, ya kita dekati, kita ajak diskusi yang baik. Ngapain kita ikut komentar indukan jelek? Kalau memang itu kamu anggap ada benarnya. Insyaallah. Ini penting loh. Bijaksana dalam bermedsos itu penting. Apalagi santri putri biyo urusan vaksin, urusan apa, yo melok-melok siapa jenenge Mardigu. Nah, ya kan kalian malah nggak tahu ya nyalane ternyata ini. Masih tahuan saya ya. Jadi jangan sampai santri Al-Fatah ada komentar mengenai vaksin. Jangan sampai ada komentar mengenai corona. Jangan sampai ada komentar yang mengarah
pemberontakan kepada pemerintah. Jangan ada mengarah menyalahkan TNI Polri, jangan ada. Itu bukan didikan kita. Mereka semuanya adalah teman muslim kita yang mau kita ajak bareng-bareng masuk surga. Ini prinsip harus jelas. Teman kita yang ada itu loh belum banyak, ngapain kita cari musuh? Gitu loh ya. Teman kita yang ada itu belum banyak, jangan sampai cari musuh. Lu apa sudah besar-besar kan perasaan kamu. Dibandingkan yang lain, yang belum mondok, yang masih di tempat-tempat lain belum banyak. Jangan seperti kata di bawah tempurung, perasaannya sak dunia milik dia, ternyata dia memiliki tempurung tok. Ya. Seperti pura-pura perasaannya